Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel Soleh Farhan 879. Saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu dan bahagia, juga puasanya lancar. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan gurame dan semua jenis ikan. Hari ini saya akan berbagi bagaimana trik agar kita mudah untuk karantina ikan yang terkena herpes. Jadi herpes saya kira ini lebih parah dari sekedar jamur ya. Kalau jamur itu dia tertempel jamur, nanti dia kalau misalkan tertempel jamur, kemudian lama-lama dia dimakan oleh temannya, nanti temannya juga tertular jamur itu. Kalau herpes ini agak berbeda menurut saya ya, tapi ya dia seperti memakan daging. Jadi penyakit ini memakan daging, sampai kadang kalau ikan itu mati ditemukan dagingnya itu bolong ya, bolong atau keruak banyak. Saya memiliki beberapa kasus ikan yang seperti itu. Awalnya itu terlihat hanya putih lebam ya, seperti kayak agak membusuk. Begitu didiamkan sehari dua hari udah kadang kelihatan durinya. Nah, di sini saya memiliki ikan yang terkena herpes dan saya sedang karantina dan alhamdulillah sudah mulai membaik. Obatnya sebetulnya sama obatnya, cuman bagaimana kita menangani ini dengan baik. Jadi obatnya seperti halnya biasa, saya menggunakan garam ikan. Nah, garam ikan ini banyak didapat lah, masa susah carinya. Ini banyak orang yang komentar saya susah cari garam ikan. Ini banyak di mana-mana itu ada ya, kecuali nggak jual. Jadi ini harganya murah, yang segini itu 3.000. Segini 3.000, ini ukuran kurang lebih 2 on. Nah, ini ukuran 2 on ini biasanya saya berikan kepada kolam ukuran 2x3. Berapapun isi ikannya, jadi cuma 2x3. Ini setiap hari, yaitu di waktu saat matahari itu sudah mulai muncul. Saya beri 1 bungkus ini debur. Cuman kalau ikannya sedikit ya, ini yang jadi problem. Kalau ikannya sedikit kan jadi kelihatan mahal ini. Maka yang bagus ikan itu pisah di tempat khusus seperti saya. Di sini saya memiliki gurame yang terkena jamur atau herpes juga. Nah, di sini ini parah ikan di sini. Nah, ini kemarin agak ada sekitaran 30-an ya yang terkena, dan ini sudah mulai sembuh. Ini tinggal 2 yang masih penyembuhan. Tapi saya memiliki kolam berikutnya yang juga masih parah. Saya ambilkan teman-teman. Nah, itu. Sebelum saya ambil, saya jelaskan dulu. Di sini sekali lagi air tidak perlu banyak-banyak ya. Air tidak perlu banyak. Yang nomor 2, tidak usah terlalu sering dikasih makan pelet. Cukup kita sediakan kangkung di kolam. Udah cukup itu aja. Jadi pelet ini malah nanti bisa memperburuk kondisi kolam. Kecuali nanti saat kondisi sudah mulai membaik, barulah kasih pelet. Ini cukup dikasih kangkung. Kita cek kondisi sekarang. Ya, kita cek, bismillah, kita cek. Ini sudah mulai lincah, tapi masih terlihat keruak. Nah. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Ini kemarin parah ini. Jadi ini dagingnya kelihatan, durinya kelihatan ini. Durinya sudah tidak berkulit. Keruak sampai sini. Ya, keruak. Nah, jadi sangat memprihatinkan. Ini teman-teman bisa melihat. Ini sudah mulai membaik, tinggal yang atas ini. Nah, paling 2 atau 3 hari itu nanti akan sembuh. Ya, ini contoh. Nah, ini hanya dengan garam dan stop pemberian pelet maksud saya. Pelet itu pelet ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat. Ini sama juga kasusnya. Ini baru masuk. Sama caranya
kalau memang kita pisahkan tidak di kolam besar seutuhnya, cukup kita masukkan dalam kolam yang kecil seperti ini. Air jangan terlalu dalam, berikan kangkung, syukur dibantu dengan aerator. Teman-teman bisa melihat itu banyak kangkung yang keruak-keruak. Ini tidak saya kasih pelet ya. Dan guramehnya sudah mulai akas, itu terlihat. Coba akan saya ambil beberapa, akan saya ambil ya, kondisi terakhirnya seperti apa. Ini betul-betul dalam karantina total, karantina mandiri, isolasi mandiri, biar tidak menjangkiti tetangganya. Nah, ini sudah mulai halus, bagus sekali ya. Terus, nah ini kita coba lihat yang lain. Nah, agak susah ya. Nah, ini sudah terlihat halus sekali. Sudah terlihat halus, tapi masih itulah, masih begitu, masih pita-pitu. Nah, masih pita-pitu ya. Pita-pitu itu artinya belum 100%. Nah, di sini juga ngumpul itu. Nah, kalau gramnya senangnya ngumpul. Oke, kita langsung saja beri garam ya. Ini garamnya, kita langsung sobek saja. Nah, kita langsung sobek. Nah, kalau kolam syukuran ini tidak perlu banyak-banyak ya, kita kira-kira saja lah. Ini 1/4 boleh. Nah, 1/4 ini ya, 1/4 kita taburkan, menyebar. Nah ini nanti akan larut. Memang bagus dilarutkan dulu, cuman tadi nggak cover ya. Jadi bagus itu garam ini dilarutkan, kemudian disiramkan ke dalam kondisi sudah terlarut. Berhubung tadi ini tidak cover karena banyak yang harus saya jelaskan, jadi cukup kita taburkan begitu saja, nanti akan terlarut dalam kolam, kemudian akan terkena kulit yang jamur, kulit yang bengkak, kulit yang herpes, nanti akan rontok dengan sendirinya. Memang selain menggunakan garam, banyak juga yang menyarankan, dan ini masuk akal juga telah berhasil. Seperti halnya teman saya yang sudah pengalaman, bahkan dia jual beli ikan, dia menggunakan daun jowar ya. Tapi berhubung di lokasi saya, di wilayah saya di Pekanbaru ini, itu jarang ditemukan daun jowar, maka saya memakai alternatif garam saja. Nah, garam pun juga tidak seenaknya, tetap harus menggunakan prinsip-prinsip pengobatan. Seperti halnya sebisa mungkin jangan terkena hujan langsung. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki tempat seperti saya ini, bisa menutupnya terlebih dahulu dengan paranet. Nah, kalau memang sangat tidak bisa, ya harus bagaimana lagi, berarti ya harus lebih ekstra, penambahan garamnya itu harus lebih sering. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau memiliki lokasi yang seperti saya tanpa terkena hujan, bagus sekali. Tapi tetap kena matahari, cahaya matahari. Jadi cukup dibuatkan seperti ini. Kita beri garam tiap pagi ya. Perkembangannya seperti apa? Begitu sudah sembuh, nanti kita kembalikan ke kolam aslinya, habitat aslinya. Jadi pertama proses dari sini ya. Kolam 1 sudah mulai sembuh, kolam sini ini tinggal 2 ya, berarti kan. Sudah mulai sembuh, kemudian kita ke kolam berikutnya. Setelah itu kita baru ke kolam sana. Yaitu kolam pembesaran atau kolam pendewasaan. Biar lebih dewasa pemikirannya. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.